Balik lagi bareng gue Odysam di video mengenai kripto. Sekarang di video ini gue pengen ngebahas soal project menarik yang menurut gue menarik minggu ini, karena seperti yang kita bisa lihat kalau mulai 2 hari ini lagi mulai menghijau lagi kripto akhirnya. Jadi kita bisa menurut gue ini adalah waktu-waktu yang mungkin lumayan tepat supaya kita buat masuk lagi ke kripto-kripto yang kelihatannya menarik, karena sekarang lagi mulai naik ke atas, dan kita berharap supaya ini rally terus, optimis bisa rally terus ke atas, dan apalagi kalau misalkan projectnya secara fundamental bagus. Oke, di sini ada di video ini gue pengen ngasih lihat highlightnya. Kira-kira ada 5 koin, 5 project yang bisa diikutin. Tapi buat pertama-tama, video ini hanya informasi dan bukan ajakan buat kalian beli. Jadi kalau kalian tertarik, do your own research, karena gue bukan financial advisor kalian. Oke, mari kita mulai ke project yang pertama. Gue pernah ngomong belum di video sebelumnya, cuman ini project Sandbox. Ini projectnya tuh bentuknya game, dan koinnya lagi cetar banget di TikTok. Kalau misalkan kalian lihat, sering lihat kripto di TikTok, itu di bagi influencer-influencernya lagi ngepom-pom banget sandbox gitu kan. Tapi setelah gue lihat, emang gamenya itu potensial lumayan menarik. Dan biasanya kalau ada game-game menarik ini, gue selalu ngeliat apa sih yang bisa gue invest di dalam tanpa gue main gamenya. Dan baru aja beberapa hari yang lalu, kalau misalkan Sandbox ini tuh ngeluarin Sandbox stakingnya. Jadi problemnya di Sandbox, waktu gue tuh sempat emang udah lihat Sandbox ini dari beberapa minggu yang lalu, cuman problemnya itu si Sandbox ini itu tuh menggunakan jaringan Ethereum. Akhirnya gue masuk ke Discord-nya, gue tanya-tanya, ternyata gue sempet dibalas sama developernya kalau misalkan emang mereka pengen multi-chainnya, kalau misalkan dari Ethereum biasanya chain terdekat itu Polygon. Dan ternyata betul di beberapa hari yang lalu di stakingnya itu selain ada Ethereum juga ada Matic itu Polygon. Jadi kalau misalkan kalian lihat si APR-nya juga beda. Ini kalau misalkan kalian lihat, ini si APR itu kalau di Matic itu lebih besar, 166%. Dan alasannya kenapa gue lebih tertarik di Polygon, karena kalau misalkan kalian mau pakai di Ethereum, kalian untuk nge-approve, kalau misalkan kalian mau masuk ke dalam project, biasanya project itu akan minta permission buat mengakses wallet kalian. Dan kalau misalkan ada di jaringan Ethereum, buat nge-approve-nya aja itu butuh, biasanya mintanya tuh bisa sampai 18 sampai 20 dolar. Belum ngapa-ngapain harus bayar 18 sampai 20 dolar. Sedangkan kalau di Matic itu cuman berapa perak doang gitu. Jadi sangat menarik sekali. Apalagi APR-nya lebih besar. Jadi gue masuk lumayan di sini karena gue yakin project-nya ini bisa manjang, karena game-nya juga masih masuk alpha, dan kalau nggak salah beberapa hari ke depan, apa 1-2 minggu ke depan, bakalan ada alpha phase 2. Jadi koinnya masih ada cenderung bakalan naik lagi. Jadi menarik banget kalau misalkan kalian bisa masuk di sini. Ya seperti kalian lihat ini, gue masuk sekitar 1.200-an. Gue masuk ke 2-3 hari yang lalu, dan udah dapat 3 koin sen di sini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, coba dicek aja. Oke, dan alasan gue masuk juga karena Matic ini itu tuh gue lebih bullish ya terhadap Matic. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ya meskipun ini lagi jatuh, cuman kalau misalkan kalian lihat dari 14 hari terakhir, dia koinnya itu naik terus gitu. Jadi karena konon banyak project Ethereum dari jaringan ETH yang pengen dipindahin ke Polygon. Jadi dari kan ini kan si pair liquid pool itu Sand dan Matic. Jadi udah mah Polygonnya bullish, project Sand-nya juga bullish gitu. Jadi double bullish ya, menurut gue bagus. Apalagi ini baru loncat kalau nggak salah, karena dia pengumuman mau ada
alpha playtest keduanya. Oke, yang pertama itu Sand Liquid Pool, yang kedua itu Titano. Jadi ini Titano ini dia mainnya pakai staking, dan dia basically kalau kalian bisa deposit staking di sini, duit kalian akan nambah terus. Gua jujur aja tahu project ini dari sekitar kemarin apa 2 hari yang lalu, itu dari Jesse Eckel. Kemarin Jesse Eckel dia cerita kalau misalkan dia masuk ke Titano, dan dia cerita kalau misalkan si koinnya ini tuh sempet 100 kali lipat gitu. Kalau misalkan kalian lihat di sini, emang dia masuk tuh udah rada lama di sini. Dia masuk dari 19 November, dari 133 perak sempat loncat ke 1141 gitu. Jadi berarti 10 kali, dan dia sampai ngelipat gandakan uangnya sampai banyak banget gitu. Jadi gue coba lihat, dan yang menarik dari sini juga, kalau misalkan kalian pernah nyobain staking, staking itu biasanya ada yang kalian titipin uangnya terus duitnya mengganda, dan ini adalah tipe staking yang kedua, yaitu buy and hold. Jadi kalian beli koin stakingnya, nggak usah dimasukin ke DeFi-nya, tapi kalian cukup taruh punya koin itu di dompet kalian, nanti koinnya nambah sendiri. Dan gue cobain ternyata betul, koinnya bisa nambah sendiri meskipun koinnya nggak dimasukin ke DeFi-nya. Jadi gue sekalian nyobain juga buy and hold karena gue belum pernah nyobain, dan koinnya juga lumayan bullish ya. Jadi ini gue kemarin sempat beli di sini, tiba-tiba loncat, langsung turun lagi, loncat, dan sekarang lagi naik ke atas gitu. Mungkin karena efek sempat diberitain nama influencer juga ini, Jesse Eckel. Kalau misalkan kalian pengen lihat influencer yang kayaknya lagi bagus ngasih tahu berita soal kripto, yang salah satu gue ikutin dan menurut gue bagus, ini namanya Jesse Eckel ini. Jadi kalau misalkan kalau Sand gue yang tadi Sand Liquid Pool itu, gue ngelihatnya ini kayaknya bisa manjang, mungkin bisa gue bisa hold sekitar 2-3 sampai bulan sampai setahun. Kalau Titano ini mungkin gue bakal mainnya lebih singkat ya. Jadi mungkin gue pengen lihat seminggu 2 minggu lihat perkembangannya. Kalau misalkan setelah koin yang gue beli bisa sampai ngelipet sampai 2 kali, mungkin gue bakalan cabut initial funds-nya. Jadi modal gue cabut, terus habis itu dibiarin ngegulung dengan untungnya. Oke, gue juga ini kebetulan gue kenapa gue masuk Titano ini karena gue kebetulan punya funds lebih dari project crypto gue yang menurut gue udah lumayan gagal. Bukan nggak gagal sih, cuman performnya udah turun, yaitu gue kemarin masuk ke Liquid Pool Yoshi. Ini juga cetar banget di TikTok, tapi gue masuknya ke koin DXCT, Liquid Pool DXCT dan BUSD. APR-nya udah turun 121, terakhir itu bulan lalu APR-nya masih 400%, sekarang udah turun 121, dan performanya turun ya kalau gue lihat koinnya, karena DXCT ini tuh koin game DNA XCAT. Jadi dia kayak gini. Sebenarnya gamenya menurut gue biasa aja ya, nggak ada spesialnya, kayak dia mainnya dari handphone, dan menurut gue kayaknya udah mentok, kecuali dia bisa bikin versi keduanya. Jadi koinnya juga lagi turun, jadi gue mikir yaudah gue cabut aja. Oke, yang ketiga yang gue masuk, yang gue di video sebelumnya gue pernah ngomong, gue masuk ke Roam. Jadi Roam ini bentuknya DAO. DAO itu intinya kalian masukin duit seperti staking, tapi dia sistem menambah, dia tuh ada sistem rebasing. Jadi dia bisa panjang sih kalau dijelasin, tapi intinya kalian bunganya dimasukin lagi, di auto compound ke dalam supaya bisa digulung ke
rebasing berikutnya. Jadi misalkan kalian punya duit, kalian masukin misalkan 1 juta, rebasingnya 1%, berarti misalkan kalian dapat bunganya 10.000, berarti 1 juta 10.000. Nanti rebasingnya biasa, misalkan 1%-nya itu misalkan itu per 1 jam. Jadi pas lagi 1 jam pertama kalian dapat 10.000, berarti sejam 1 juta 10.000. Berarti nanti di rebasing kedua yang dikali 1% itu bukan dari 1 juta tapi dari 1 juta 10.000. Jadi ngegulungnya biasanya lebih gede. Biasanya kalau seperti itu APY-nya bakalan gede banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini APY-nya 155.000. Jadi kan gede banget. Kenapa gue masuk ke Roam ini? Karena ini satu-satunya DAO pertama yang punya unsur gaming, supaya kalian bisa ini gimmick supaya orang-orang nggak asal nyabut duit. Jadi mereka ada insentif buat main gamenya, karena gamenya ini semakin banyak kalian masukin duit di dalam sini, kalian dapat prajurit makin banyak, dan prajurit itu bisa dipakai nanti buat main game. Nah, game itu konon mirip kayak Civilization. Jadi, dan game ini belum mulai. Ini gue udah masuk ke dalam, kemarin gue milih House of Chaos. Jadi kalian mirip Game of Thrones ya. Jadi kalian masuk klan yang mana, nanti kalian bisa perang bareng-bareng. Dan si developernya kemarin udah gembar-gembor, ini kita kan mau mulai, dan koinnya itu sempet jatuh karena ya developernya ngasih update-nya nggak terlalu sering. Jadi sempat ada FUD ya, dia sempat jatuh, tapi abis itu sekarang dia mulai naik lagi. Jadi menurut gue bisa dicoba. Gue masuknya jujur aja rada kebanyakan, tapi karena DAO dengan fungsi game ini baru di sini, dan karena dia ada di jaringan yang namanya Moon River. Jadi jaringan Moon River tuh jaringan baru kayaknya sebulan kurang, jadi sebulanan atau sebulan kurang, jadi potensinya masih gede, dan gue harap mungkin bisa naiknya lumayan. Dan tapi karena gue kurang cocok ternyata dengan finance DAO seperti ini, jadi mungkin setelah 1,5 kali, misalkan udah naik gue dapat profit 1,5 kali, mungkin gue akan cabut initial funds ya. Roam, lalu berikutnya yaitu Tumshare. Jadi Tumshares ini dia ada di jaringan FTM, Phantom. Buat yang nggak tahu, Phantom itu adalah jaringan yang lagi nge-hype, lagi banyak yang suka dengan Phantom. Kan ini kalau kalian lihat duitnya, si waktu pas lagi kemarin market dip, dia ngedipnya nggak terlalu banyak, terus dia langsung naik tinggi banget. Dan project yang paling gede yang ada di Phantom setahu gue itu ini Tum Finance. Gue dikasih tau sama teman gue. Dan yang menarik dari Tum Finance ini, koin Tumnya, nama koinnya Tum kuburan. Nah, ini koin Tumnya ini, dia tuh koin dia akan selalu menyamakan nilainya setara dengan perkembangan naik turunnya, selalu disamain dengan harga FTM. Jadi kalau misalkan kalian lihat harga koin TUM dan FTM-nya mirip. Dan kalau alhasil kalau misalkan kalian lihat si grafiknya mirip. Nah, pertanyaannya ini kalau misalkan kalian lihat dia ada sempat penyesuaian, dan cara menyesuaikannya dia menarik. Dia sebenarnya ada 3 koin. Dia pertama ada koin namanya TUM, yang kedua ada namanya T-Share, yang di ketiga namanya T-Bond. Namanya dia si T-Bondnya itu gunanya dipakai untuk menyetarakan harganya, menyimbangkan harga si harga TUM-nya supaya setara dengan harga FTM. Jadi FTM naik, otomatis harga TUM-nya naik. Dan di sini ada liquid pool-nya. Liquid pool-nya ada 2, yaitu koin TUM FTM sama T-Share FTM. Akhirnya gue masuknya yang T-Share. Kenapa gue masukin ke T-Share? Karena APR-nya lebih gede. Cuman karena itu sih yang misalkan
ini T-share-nya 289%, sedangkan TUM-nya itu 165%. Jadi gue akhirnya masuk ke yang T-share dan lumayan, dia si grafiknya juga ngikutin si TUM, cuman dia sempat jatuh dan gue lihat lumayan stabil si grafiknya, jadi gue coba masuk. Dan ini juga mungkin setelah gue bisa 2x atau 1,5x, mungkin gue akan cabut initial funds-nya. Dan project yang terakhir ini adalah Olympus. Olympus sebenarnya ini projectnya udah project lama, dia ada di Ethereum. Seperti gue pernah cerita, pokoknya gue rada alergi dengan Ethereum sebenarnya, jaringan Ethereum, karena gas fee-nya mahal. Tapi yang menarik di sini, si Olympus itu dia ada ngeluarin koin dia akhirnya ngeluarin koin baru namanya WS Home. Jadi di wrapped stake Olympus. Jadi koin Olympus ini dia kalau misalkan di stake, dia tuh akan koinnya berubah jadi WS Home. Nah, si WS Home ini dia si Olympus, karena dia nyadar kalau misalkan di jaringan Ethereum itu harganya mahal gas fee-nya, akhirnya dia bikin si koin yang udah dimasukin stakingnya WS Home-nya itu dibikin multi chain, dan dia multi chain yang pertama ya dia masukin ke AVAX. Jadi jaringannya AVAX, di mana jaringan AVAX-nya itu sendiri lagi lumayan bullish ya. Jadi banyak yang suka dengan jaringan AVAX. Nah, dan kalian bisa karena prosesnya biasanya masuk ke Olympus itu mahalnya di stakingnya, kalian bisa langsung beli koin yang udah di stakingnya di AVAX. Jadi kalian beli koinnya, dan kalian akan dapat benefit dari seperti kalian staking di sini gitu. Jadi konsepnya menarik, dan karena udah nggak kena gas fee, gue coba beli gitu. Jadi gue coba beli, dan karena ini itu bisa dibilang Olympus itu mother of all DAO, jadi semua DAO itu menginduk ke dia. Jadi buat gue mungkin menarik, gue pengen lihat progresnya gimana untuk beberapa minggu ke depan. Dan mungkin kalau misalkan udah bisa 1,5x atau 2x, mungkin gue bakalan cabut. Cuman gue lebih tertariknya masuk sini bukan karena profitnya, tapi gue pengen lihat pergerakan si koin DAO Olympusnya, karena gue pengen ngerasain aja gimana sih rasanya staking di si pusat DAO-nya ini. Begitu, jadi begitulah, ini 5 project yang menurut gue lumayan menarik minggu ini. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen masuk ke dunia kripto daripada cuma di tradingin, mungkin kalian bisa lihat 5 project ini. Mungkin gue bakalan taruh link-linknya ada di description buat bisa kalian cek ya. Jadi ingat, kalau bisa jangan trading, farming aja, karena menurut gue lebih aman dan lebih cuan. Oke, gitu aja. Like, subscribe, dan komen seperti biasa. Dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.